sesuai dengan yang kami share tentang topik yang di awal, itu tentang literasi sains nanti sesudah depan. Jadi ada 2 pertemuan untuk literasi sains ya, 3 sebenarnya dengan kemarin, baru nanti akan bicara tentang STEM gitu ya, STEM ataupun STEM. Nah, sebelum ke sini ada sedikit yang mau kita perkuat gitu ya, yang Bapak Ibu gimana sudah dapat informasi, tapi sambil kita review apa yang sudah Bapak Ibu dengarkan dari pemateri yang kemarin. Saya lupa, ada yang masih ingat Bapak Ibu kemarin yang diundang siapa? Bapak, Bapak Jaki. oh Bapak Zaki ya, baik Bapak Zaki ya, ke Bapak Zaki, kok saya sampai lupa ya, waktu beliau menjelaskan tentang STEM dan literasi sains. Baik Bapak Ibu, Eh, Mas, Bapak Ibu sebentar ya, kayaknya saya salah salah ini, salah slide. Harusnya yang satu ya, izin stop. Oh, ada yang kurang ya. Hmm, Salah buka, harusnya yang sebentar ini, ini betul ini ya. Oh ini. Baik, Bapak Ibu silahkan perhatikan 2 gambar berikut yang Bapak Ibu lihat di gambar ini. Silakan dari Bapak Ibu berkomentar terkait gambar ini. Mangga ada yang mau berkomentar tentang 2 gambar yang saya bedakan dengan gambar yang ditunjuk oleh huruf A dan gambar yang ditunjuk oleh huruf B. Silakan, mau yang dari siapapun, dari manapun ininya, bidang kajian utamanya atau konsentrasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ini dengan siapa? Bu, saya Neng Lani. Silakan yang Lani. Hanya membedakannya saja ya Bu. Yang Boleh apa saja yang mau disampaikan di sini ya. untuk gambar A di sini ada tumbuhan yang hampir mati, sudah tampak layu. Eh, Kemudian untuk yang di B ini ada gambar tumbuhan yang masih segar bugar. Walaupun saya tidak tahu yang B ini apakah tumbuhan eh, nyata atau tumbuhan plastik ya, karena agak mirip seperti itu. Kemudian untuk yang A kemungkinan apa ya, ini tuh tumbuhan eh, apa ya? Kurang tahu sih kalau jenis tumbuhannya. Di sini spermatophyta mungkin ya, karena tampak dari daunnya yang sudah ini jelas. Kemudian kalau yang ini uh, Pteridophyta sepertinya seperti tumbuhan paku ya, Bu. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti boleh nih. Waalaikumsalam. Silakan dari yang lain ada yang mau komentar, 2 lagi aja. Tentang 2 tanaman ini. Tanaman yang anggaplah yang B itu tanaman sesungguhnya Bapak Ibu ya, bukan tanaman plastik. Jadi kalau tanaman plastik berarti saya salah ngambil gambar ya. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang mau menyampaikan kira-kira dari gambar ini apa yang sebenarnya mau disampaikan. Coba yang gambar A. Tadi sudah disebutkan oleh Ibu Neng Lani ya. Gambar A. Kondisi gambar A itu dia hampir mati, sedangkan yang B itu dalam kondisi segar. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apa kemungkinan yang menyebabkan kok tanaman A itu eh, terlihat mau mati dan tanaman B itu segar? Silakan Bapak Ibu. Kurang bisa di Bu Titin, mangga silakan. mungkin untuk tanaman yang A terlihat dari
daunnya juga sudah keriput, sudah apa namanya, sudah ini apa namanya, sudah tidak segarnya, sudah apa, terus yang kalau B yang tanamannya yang segar warnanya pun sudah masih terlihat hijau, benar-benar hijau. Kalau tanaman B sudah layunya terlihat, kemudian untuk jenis itu apa namanya, tangkanya juga sudah mulai terlihat agak mengering gitu. Mungkin Mhm. itu. Oke. Kira-kira Bapak Ibu, menurut kalian Bapak Ibu, apa yang terjadi pada tanaman A dan tanaman B? Kenapa bisa berbeda seperti ini? Kurang disiram itu Bu ya Bu. Kurang disiram. Yang mana apa yang kurang disiram? Yang A sepertinya kurang Oke. disiram tuh, yang B Mhm. ya cukup air lah, cukup aman. Iya, bisa. Yang Yang A B, mungkin terlalu kena sinar matahari. iya. Bisa Terus banyak faktor. bisa banyak Mungkin dari faktor. segi pupuk boleh juga Ibu, atau luas itunya apa penampungnya bisa jadi gitu. Kemudian mungkin jenis tanahnya. Oke, baik Bapak Ibu ya. Tadi Bapak Ibu sudah bisa dari yang gambar ini sudah memperkirakan apa yang terjadi pada A dan pada tanaman B. Nah, ini yang kita bicarakan sebenarnya adalah inilah yang disebut sebagai literasi sains. Jadi ketika siswa atau siapapun gitu ya yang belajar sains menemukan fenomena ada dua tanaman, yang satu tampak layu, yang satu masih segar. Ini kan kemudian muncul pertanyaan, bisa dari siswa kita atau dari siapapun. Apa yang terjadi pada tanaman A dan kenapa tanaman B bisa tumbuh dengan subur? Eh, Seorang yang sudah belajar, kebetulan mohon maaf ya, ini contohnya konteksnya biologi. Seorang yang sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, atau siapapun yang tahu bahwa ketika makhluk hidup itu tumbuh, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Misalkan tadi disebutkan, ini kurang disiram, mungkin juga kurang pupuk, jenis tanahnya tidak sesuai, mungkin ini kurang kena cahaya matahari. Sementara yang B mendapatkan semua itu. Nah, literasi sains itu berbicara seperti itu. Bagaimana ketika ada fenomena yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari yang ditemukan oleh siswa kita, dia bisa menjelaskan fenomena sains tersebut itu. Mengapanya, bagaimananya. Dia menggunakan ilmu atau konsep yang dia dapatkan atau teori yang dia peroleh, yang dia punya dalam konteks dunia nyata yang ketika mereka amati ada fenomena atau fakta yang membutuhkan suatu jawaban atau perlu adanya penjelasan. Nah, secara sederhana literasi itu seperti itu. Orang yang berliterasi sains, literasi kan kalau dalam bahasa sederhananya itu adalah dia melek orang yang bisa membaca, menganalisis, memahami sesuatu gitu. Jadi ketika ada fakta seperti ini, ada fenomena yang di hadapannya, ini kok tumbuhnya tidak subur, oh dia tahu bahwa yang mempengaruhi faktor pertumbuhan itu ada makanan, ada air, ada cahaya matahari, kemudian juga ada hormon keluar dari dalamnya, kecocokannya. Mungkin dia itu justru kalau terlalu banyak disimpan di cahaya matahari akan menjadi seperti ini, karena tidak kuat dengan cahaya matahari. Ada beberapa tanaman hias tidak terlalu suka dengan cahaya matahari, atau yang terlalu banyak disiram juga sama, gitu ya, dia menjadi busuk dan bukannya malah jadi subur. Nah, ketika mempertanyakan itu dan ketika mencari penjelasan itu sebenarnya orang itu sudah berusaha untuk menerapkan konten sains dalam konteks kehidupannya gitu ya, konteks kehidupan, atau dia bisa menjelaskan ada fakta, ada fenomena yang terjadi di hadapannya, kemudian dia mencoba untuk mencari jawabannya seperti itu gitu ya. Nah, kita pun harapannya adalah kepada para siswa kita Ibu bahwa ketika mengajarkan sains, apapun sainsnya, itu jangan sampai ada gap gitu. Jangan sampai siswa berpikir bahwa untuk apa saya belajar ini, untuk apa saya belajar atau menghafal ataupun seterusnya ya, walaupun tidak ada satupun saya pikir ya bukan zamannya lagi kalau siswa itu diminta untuk menghafal, apalagi hanya sekedar hafalan teoritis tapi tidak tahu sebenarnya untuk apa. Nah, di bawah sekarang itu adalah konteksnya apa yang mereka ketahui
yang sudah mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka merasa ada manfaatnya apa yang dia pelajari. Ini adalah ada satu yang seperti yang terjadi di Amerika Serikat ya. Kenapa STEM itu muncul sedikit ya dikaitkan, karena sebenarnya ada beberapa kaitannya seperti yang kemarin juga dijelaskan oleh Pak Jaki ya. Kita bisa menggunakan pendekatan STEM untuk meningkatkan literasi sains. Itu pun yang bisa Bapak Ibu pilih ya di proyeknya nanti. Jadi ketika siswa hanya diajarkan teori tanpa tahu untuk apa gitu, dia ada gap di sana, dia akan merasa tidak ada gunanya saya belajar ini. Dan itu yang terjadi di Amerika ketika semakin sedikit orang yang mau belajar tentang sains gitu, belajar tentang termasuk yang lingkungan STEM itu gitu ya. Jadi siswa-siswa untuk belajar itu tidak tertarik, bukan merasa itu adalah satu bidang, satu studi atau satu ilmu yang mereka butuhkan untuk memecahkan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu tugas kita adalah bagaimana ilmu yang diberikan kepada siswa kita, konten sains yang disampaikan kepada siswa kita itu tidak ada gap, sehingga mereka merasakan apa manfaatnya gitu ya. Nah ini di sini menggambarkan bahwa kita ini menyiapkan banyak hal ketika menghadapi bagaimana pembelajaran di abad 21. Berarti kita harus mempelajari terlebih dahulu seperti apa pembelajar di abad 21 atau siswa di abad 21. Karakteristiknya seperti apa sih siswa kita itu? Apakah yang akan kita ajar? Mungkin Bapak Ibu mengajar generasi Z atau mungkin generasi Alpha gitu ya. Untuk yang akan datang mungkin ada generasi berikutnya yang akan kita ajarkan. Kita harus mengetahui karakteristiknya. Karena setiap generasi itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri yang kita berusaha untuk preferensi atau apa yang mereka sukai dengan proses pembelajaran yang harus kita persiapkan sehingga mereka menjadi lebih paham seperti itu. Kemudian juga harus mempelajari teacher di abad 21 seperti apa yang dibutuhkan. Guru abad 21 itu harus bagaimana. Terus 21st century learning. Bagaimana pembelajaran di abad 21. Jadi kita mengetahui karakter learner-nya, kita mengetahui teacher-nya, dan kita mengetahui learning-nya. Seperti itu. Jadi kita persiapkan di abad 21 itu atau abad yang sekarang. Karena kita mengajarkan siswa kita bukan untuk hidup pada masa ini, tapi mengajarkan mereka untuk hidup di masa depan. Artinya bagaimana mereka akan berhadapan dengan dunia yang tentu belum tentu sama dengan kondisi saat ini gitu. Jadi kita mengajarkan bagaimana mereka menghadapi masa depan yang dunia ini selalu berubah gitu, seperti itu. Mempersiapkan 21st century learning. Jadi kita mempersiapkan bagaimana para pembelajar ini, para siswa kita untuk setiap aspek gitu ya, seperti itu. Untuk setiap aspek banyak hal difokuskan untuk mendapatkan keterampilan atau kompetensi abad 21 gitu, seperti itu. Karakteristik masyarakat di abad 21 itu seperti apa? Globalisasi, kemudian juga diskusi teknologi, dan pengetahuan yang growing knowledge yang terus berkembang. Itu karakteristik masa zaman sekarang. Jadi pengetahuan yang terus tumbuh, yang terus berkembang, teknologi masuk ke setiap lini kehidupan, termasuk juga di bidang pendidikan dan arus globalisasi gitu, seperti itu. Sehingga dengan demikian kita harus mempersiapkan seperti itu gitu ya, mengubah abad 21, memberikan impact yang baik. Di situ juga ada impact yang buruk, maka kita harus membawa kepada pengaruh yang baik. Di antara yang harus diajarkan adalah bagaimana siswa kita bukan untuk memahami konsep, tapi mengajarkan mereka bagaimana menghadapi dunia masa depan. Diajarkan keterampilan berpikirnya, keterampilan jadi bukan hanya hands on, tapi juga minds on-nya. Diajarkan untuk berpikir kritisnya, kreativitas gitu, seperti itu. Sama seperti halnya yang menjadi tujuan dari pendidikan sains adalah scientific literacy dan high order thinking skill gitu ya, seperti Bapak Ibu. Jadi kenapa kita kemudian menjadikan scientific literacy itu sebagai satu bagian yang penting harus kita ketahui. Kemudian juga agar siswa kita sampai kepada menjadi seorang yang melek sains gitu ya. Karena tujuan dari pendidikan sains salah satunya adalah agar tadi sains itu memasyarakat gitu ya. Tidak ada lagi orang yang minta tentang sains gitu ya. Konteks sains digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan kita bisa memecahkan permasalahan sehari-hari berdasarkan konten sains gitu. Seperti itu Bapak Ibu ya.
melatihkan keterampilan berpikir. Nah, ini berdasarkan World Economic Forum bahwa visi pendidikan itu diantaranya adalah ada 3 hal yang ujungnya ada lifelong learning, sebagaimana 4 pilar yang disampaikan oleh UNESCO ya. Literasi awal atau fondasi literasi itu adalah how students apply core skill. Jadi bagaimana para siswa kita mengaplikasikan keterampilan-keterampilan utama yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Yang pertama ada literasi, kemudian numerasi, scientific literasi, ICT literasi, financial literasi, culture and civic literasi gitu ya. Kemudian kompetensi. Jadi bagaimana siswa kita didekatkan kepada perubahan yang sangat kompleks, maka diajarkan agar mereka sampai kepada kompetensi abad 21. Di antaranya di sini disampaikan adalah yang kita kenal sebagai 4C gitu ya. Ketika thinking, problem solving, creativity, communication, collaboration. Kemudian ada juga bagaimana siswa kita didekatkan agar dia bisa merubah lingkungan. Disinilah karakter yang akan menjadi sasarannya, gitu. Yaitu curiosity, rasa ingin tahu, inisiatif, kemudian persisten ya, bisa beradaptasi, kemudian kepemimpinan, dan termasuk kesadaran sosial dan kesadaran budaya. Jadi ini yang disampaikan oleh World Economic Forum sebagai visi pendidikan, gitu, yang disampaikan tahun 2015 waktu itu. Nah, salah satu di sini dari sekian banyak literasi yang kemudian harus student itu apply sebagai core skill adalah scientific literasi atau literasi sains. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ketika kita bicara literasi sains, salah satu yang tidak pernah bisa kita lepaskan adalah yang kita kenal sebagai PISA. Bapak Ibu, saya pikir sering mendengar ya istilah PISA. Jadi PISA ini adalah satu program yang dari sisi kepanjangannya saya kan program for international student assessment ya. Ada kaitannya jelas dengan assessment. Jadi assessment PISA ini dikeluarkan oleh sekelompok negara yang disebut sebagai OECD, the Organization for Economic Cooperation and Development, OECD. OECD adalah negara-negara yang mereka punya pengaruh penting di dunia global yang ada kaitannya dengan ekonomi dunia. Seperti itu ya. Mereka bergabung, saya lupa itu ada berapa puluh negara yang di OECD itu ya. Nah, OECD itu kemudian mereka meluncurkan satu program yang disebut sebagai PISA yang diikuti oleh puluhan negara, termasuk Indonesia sebagai anggota dari kegiatan ini, program PISA ini, seperti itu. Jadi PISA ini sengaja dirilis oleh OECD sebagai upaya politis ya, untuk menstandarkan, menyelaraskan, dan menguniversalkan sistem pendidikan agar siap dalam persaingan dunia global gitu. Jadi ada standarnya, diselaraskan dari sekian banyak negara-negara dengan masing-masing sistem pendidikan yang berbeda-beda, maka dibutuhkan satu standar yang dilakukan, kemudian diselaraskan dan sifat universal seluruh dunia agar setiap negara itu siap untuk bersaing di dunia global dari sistem pendidikannya. Karena kita tahu bahwa kemajuan suatu bangsa salah satu faktor utamanya adalah bagaimana pendidikannya gitu. Karena pendidikan nanti akan menghasilkan sumber daya manusia yang akan menggerakkan setiap negara untuk mengarah kepada kesejahteraan dan kemajuan. Sehingga perlu dipersiapkan sistem pendidikannya untuk menghasilkan sumber daya yang mumpuni, siap untuk bersaing secara global. Jadi bukan hanya sifatnya lokal. Oleh karena itu, kalau standar internasional itu dibutuhkan seperti ini sistem pendidikannya, maka itu harus dicapai agar tadi bisa bersaing. Kemudian itu capaian PISA-nya. Dilakukanlah pengukuran untuk aspek literasi sebagai pijakan bagi negara-negara maju ini yang tergabung dalam OECD untuk perbaikan dalam bidang pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Jadi ketika PISA ini dirilis untuk mengukur sampai sejauh mana
sejauh mana hasil dari proses pengukuran itu di bidang literasi. Kalau kemudian bidang literasi hasilnya adalah masih sangat rendah, berarti dari situlah mulai proses perbaikan. Ada masalah apa dengan pendidikannya gitu, seperti itu. Eh, Kalau misalkan hasil literasi sains di Indonesia itu selalu rendah, soalnya nggak sains aja ya, untuk matematika juga sama ya, untuk membaca, tapi karena kita bicara tentang literasi sains, untuk literasi sendiri kan memang hasilnya selalu jelek gitu ya. Dari mulai tahun 2000, kan ini dilaksanakan setiap 3 tahun setelah 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, sampai kemarin 2022 yang terakhir, yang memang yang 2022 hasilnya belum rilis ya. Biasanya rilisnya 1 tahun setelah dilaksanakan. Tahun 2022 waktu itu Juni, harusnya sih 2021 ya. Kalau 3 tahun sekali dari tahun 2018, tapi karena pandemi maka diundurkan sampai ke 2022 yang dilaksanakan pada bulan Juni, saya lupa waktu tanggalnya berapa, dan sampai saat ini sudah bulan September hasil belum rilis gitu. Nah, dari tahun 2000 sampai 2018 kita ikuti ya untuk PISA ini, kita itu tidak pernah beranjak dari di atas 70, selalu di bawah 70, di bawah 7, ranking ke 70 ke bawah gitu. Dan rasa P-nya itu atau rata-ratanya itu rata-rata tidak pernah sampai kepada rata-rata skor internasional. Rata-rata skor internasional itu di P500, dan kita itu untuk sampai ke P400 juga terengah-engah gitu. Lebih banyak di 300 sekian. Nyampe 400 jarang sekali. Jarang sekali dari tahun-tahun penyelenggaraan. Cuma ingat saya ada satu tahun, tapi saya lupa ya tahun berapa, itu yang sampai 400, tidak sampai ke 500 gitu. Nah, ini sebenarnya pukulan berarti ada apa dengan pendidikan kita? Kenapa siswa kita ketika disurvei atau ikut program PISA ini untuk student assessment itu tidak pernah sampai kepada peringkat yang boro-boro 10 besar, 20 besar, 30 besar. Kenapa selalu di bawah 70 gitu? Di 72, 75 kayak gitulah ya. Datanya saya lupa, saya tambahkan di sini. Seperti ini ya capaiannya. Jadi jumlah negara rata-rata Indonesia itu seperti ini 400 di tahun 2015 untuk sains ya. Sekolah internasional itu 500. Peringkat Indonesia ini tahun 2018 sampai ke 70. Ini dulu awal masih ada ya 38, 38, 50, 60, 64, makin ke sini makin menurun. Ini kalau dulu kan memang ini negaranya sedikit ya, dari ke 38 dari 41 ya, 3 terakhir ya. Kemudian 38 dari 40 ini juga sih 3 terakhir, ini 4 terakhir, ini 3 terakhir. 50 ini 6 terakhir, 65 ya sih selalu di paling belakang. Yang ini yang terakhir tahun 2015 juga peringkat ke-70 gitu, seperti itu. Nah, ini sebenarnya capaian indeks PISA Indonesia di bidang sains itu sangat rendah, sehingga kemudian semua pihak berpikir sebenarnya ada masalah apa ketika disurvei siswa kita itu tidak bisa mencapai paling tidak skor rata-rata internasionalnya tercapai. Untuk sampai 400 saja itu susah. PISA sendiri kan ini dilakukan asesmennya untuk usia 15 tahun, sehingga yang melakukan PISA itu adalah siswa SMP kelas 9. Yang dipilih ada memang khusus sekolah PISA ya, itu sekolah PISA itu sekolah yang sudah dilatih sebenarnya untuk nanti akan disurvei. Dan itu yang penunjukan sekolah dilakukan bukan kita yang menentukan, tapi oleh OECD. Jadi semua wilayah dari mulai Sabang sampai Merauke itu ada perwakilannya. Jadi seperti itu. Dan ya tadi, dan hasilnya tidak pernah sampai kepada peringkat yang memuaskan gitu. Ya ini sebenarnya tamparan keras ya bagi dunia pendidikan kita, karena tadi di awal kenapa yang diselenggarakan sebenarnya untuk melihat ini dengan lulusan seperti ini sudah sampai standar internasional tidak gitu, sehingga bisa menentukan kualitas sumber daya manusianya. Nah, literasi sains PISA sendiri kan didefinisikan sebagai kapasitas untuk menggunakan pengetahuan ilmiah, mengidentifikasi pertanyaan, menarik kesimpulan berdasarkan fakta. Jadi ketika tadi Bapak Ibu melihat satu fenomena atau fakta di hadapannya, ada tanaman yang layu dan ada tanaman yang tidak layu yang segar, itu adalah fakta. Dia bisa tidak menggunakan pengetahuan yang dia milikinya untuk memecahkan masalah.
sampai menarik kesimpulan apa yang terjadi pada tanaman itu. Seperti itu. Jadi menarik kesimpulan dalam rangka memahami alam semesta dan perubahan yang terjadi terutama karena aktivitas manusia. Jadi seperti itu ya. Literasain itu merupakan kemampuan berpikir yang diperlukan ketika terlibat dalam masalah-masalah yang terkait dengan sains atau masalah-masalah yang terkait dengan ide-ide sains. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemampuan menggunakan pengetahuan sainsnya, baik pengetahuan konten, pengetahuan prosedural, pengetahuan epistemik untuk menerangkan fenomena alam, artefak teknologi dan implikasinya pada masyarakat, serta mendesain dan mengevaluasi pendidikan ilmiah dan menafsirkan data dan bukti secara ilmiah. Kalau dilihat Bapak Ibu ya, ini memang ujungnya dalam asesmen, tapi kita tahu dalam satu pembelajaran itu bukan hanya asesmen, tapi bagaimana kemudian di awal seorang pendidik itu merencanakan, melaksanakan pembelajaran sampai mengasesmen. Ketika hasil asesmennya seperti itu, berarti itu tidak akan pernah lepas. Pembelajaran dilakukannya bagaimana sih sampai kemudian untuk menjawab siswa untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di dalam survei PISA ini, kok terlihat kesulitan untuk menjawabnya. Jadi pembelajaran yang bagaimana sehingga siswa sampai kesulitan gitu. Bagaimana seorang pendidik merencanakan pembelajaran, apakah pernah tidak orientasinya ke situ, agar siswa itu bukannya sekedar tahu konsepnya, tapi bagaimana konsep itu dia aplikasikan, atau dengan pengetahuannya dia bisa menjawab permasalahan yang dia temukan di sekitarnya terkait dengan sains atau ide-ide sains gitu, seperti itu. Sampai nggak kita mengajarkan siswa kita seperti itu. Jadi bukan hanya dijejali teori gitu ya, teorinya begini, gini, tapi siswa merasa bahwa ini tidak ada gap tadi yang saya katakan, gap ketika melihat fakta mereka tidak bisa menjawab fenomena itu gitu, seperti itu, atau masalah-masalah dalam konteks lainnya. Nah, oleh karena itu di sini di scientific literacy seorang yang sudah memiliki dia melek sains itu dia sudah bisa menggunakan pengetahuan tentang sainsnya, baik pengetahuan tentang konten sainsnya, tentang prosedur yang terkait dengan sains termasuk epistemiknya untuk menerangkan fenomena alam dan seterusnya gitu. Jadi dia sifatnya multidimensi. Jadi bukannya sekedar siswa itu agar paham sains, kamu tahu materi dijejalin, tapi bagaimana kemudian dia juga tahu tentang proses penyelidikan sains. Kemudian dia bisa berpikir secara logis atau rasional bagaimana proses-proses itu dilakukan dalam sains untuk mendapatkan pengetahuan. Karena sejatinya sains itu, hakikat sains itu dia adalah proses dan produk yang kemudian menurutnya adalah sikap ilmiah gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita itu bukan hanya mengajarkan produk sains, konsep, teori, hukum gitu ya, itu adalah produk sains. Tetapi bagaimana kemudian kita mengajarkan kepada siswa bahwa sains itu adalah sebagai sebuah proses yang pada akhirnya itu akan menghasilkan sikap ilmiah gitu, seperti itu ya, sikap ilmiahnya. Betul, literasi sains. Jadi sama ya ini Bapak Ibu, ini definisinya intinya sih siswa mampu tidak sih untuk bisa menggunakan pengetahuan sainsnya untuk menjawab masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya. Dari mulai dia bisa mengidentifikasi pertanyaan, bagaimana dia memperoleh pengetahuan baru, bagaimana menjelaskan fenomena ilmiah, bagaimana mengambil kesimpulan berdasarkan fakta, bagaimana memahami karakteristik, bagaimana kesadaran sains dan teknologi membentuk lingkungan gitu ya, seperti itu. Dan bagaimana dia mau tidak terlibat dan peduli terhadap isu yang terkait dengan sains. Itu adalah sains berdasarkan pengertian OECD. Jadi kadang-kadang ada beberapa setiap 3 tahun itu ada fokus penyelenggaraan sains. Tahun 2015 sampai 2018 sampai 2022 itu fokusnya bukan sains, dan di tahun 2025 baru STEM-nya PISA-nya berfokusnya ke sains. Kalau tidak salah tahun 2022 itu saya lupa apa ke bahasa apa ke matematik ya, literasi apa ke matematik, tapi yang 2025 ini yang nanti insya Allah akan 2025 ya, itu fokusnya ada sains untuk yang PISA gitu, seperti itu. NSIS tahun 96 juga mengatakan sains itu ada ilmu pengetahuan dan pemahaman konsep dan sains yang mungkin seorang membuat suatu keputusan dengan pengetahuan dimilikinya. Jadi dia bisa memutuskan dengan pengetahuan. Artinya di sini selalu jadi ilmu itu membumi gitu. Bukannya sekedar ada sebuah ide,
sebuah pengetahuan gitu ya. Tetapi bagaimana kemudian dengan ilmu itu seseorang bisa mengambil keputusan, terlibat dalam hal di masyarakatnya tentang terutama dalam konteks saya nih ya, yang ada di sekitar ketika melihat ada permasalahan yang kita kenal seperti social scientific issue gitu. Itu seorang siswa kalau sudah literate tentang sainsnya, dia kemudian akan menggunakan pengetahuan sainsnya untuk mencoba untuk memecahkan masalah tersebut dan terlibat terhadap dan peduli terhadap isu sains, bukan di orang yang apatis gitu, seperti ini. The skill of reading the natural of man-made world. Jadi keterampilan untuk membaca dunia natural, dunia alami atau yang diciptakan oleh manusia, atau the skill of theorizing about the world by looking closely. Jadi keterampilan untuk melihat dunia secara lebih dekat gitu ya, seperti itu. Nah, aspek yang dinilai dalam PISA itu ada beberapa aspek ya, dari mulai aspek konten, aspek pengetahuan, dan aspek kompetisi. Jadi isu konteksnya itu isu personal, jadi tingkat dari mulai isu-isu yang sifatnya personal, lokal, nasional, sampai dengan global, baik yang telah lalu maupun yang sedang terjadi, ataupun yang menutup pemahaman terhadap sains dan teknologi. Kemudian aspek pengetahuannya, ini adalah pemahaman terhadap fakta, konsep, teori utama yang mendasari pengetahuan sains. Maka di situ ada dibedakan menjadi tiga ya, ada pengetahuan konten, pengetahuan tentang prosedural, dan pengetahuan tentang epistemik. Jadi kalau tentang konten berarti ya kontennya, ya tentang alamnya, tentang produknya yang dihasilkan dari sains. Pengetahuan bagaimana gagasan dihasilkan itu prosedural, ya, caranya seperti apa, bagaimana itu bisa terbentuk gitu ya, langkah-langkahnya itu di prosedural, dan bagaimana rasionalisasi bagi prosedur tersebut dan dijustifikasi penggunaan itu, maka dikatakan sebagai pengetahuan estetik. Jadi konten pengetahuannya mencakup tiga, pengetahuan konten, prosedur, dan epistemik. Sedang kompetensinya itu kompetensinya sampai tahun 2022 itu tidak, seingat saya tidak berubah ya. Untuk yang literasi sains dari 2015 itu tentang yang pertama, kemampuan untuk bisa memberikan penjelasan ilmiah terhadap fenomena, kemampuan untuk mengevaluasi dan mendesain penyelidikan ilmiah, dan kemampuan menafsirkan data dan bukti secara ilmiah. Nah, ini siswa kita itu belum sampai ke situ gitu. Pengalaman Bapak Ibu ya, untuk tingkat mahasiswa saja, ketika kan saya biasanya memberikan kalau mengajar pasti dilengkapi dengan berbagai macam ilustrasi, grafik, gambar, tabel gitu, seperti itu ya, agar mereka terbiasa untuk berkomunikasi dengan berbagai macam infografis ya, dan kemudian mereka bisa memahami, termasuk juga bisa membuat inferensi dari apa yang mereka amati. Kemampuan untuk menginferensi saja ya, atau membuat kesimpulan, misalkan disajikan grafik gitu atau diagram batang, itu masih sedikit yang bisa menerjemahkan isinya seperti yang dimaksud. Kalau saya minta kesimpulan, rata-rata mereka membuat penjelasan. Padahal yang saya minta bukan penjelasan, kan itu beda. Memberikan eksplanasi terhadap fenomena yang kemudian dituangkan hasilnya itu dalam bentuk grafik misalnya atau gambar, dan kemampuan untuk menafsirkan data gitu ya, atau membuat kesimpulan. Itu ada satu hal yang berbeda, tapi masih belum bisa membedakan mana yang diminta untuk mengeksplanasi, mana yang diminta untuk menafsirkan data. Jadi kalau pertanyaannya, silakan informasi apa yang kalian dapatkan dari gambar atau grafik itu gitu ya, atau data apa yang bisa disimpulkan, itu mereka masih jawabannya panjang, jadi menjelaskan ulang isi grafiknya masih banyak seperti itu. Sama ketika kebetulan saya menjadi juri di kompetisi sains tingkat nasional udah 6 tahun terakhir ya, untuk di KSM kompetisi sains madrasah. Kemarin terakhir itu di Kendari 2023. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan, siswa diminta untuk awalnya mengubah data, ada satu konteks soal yang kemudian ujungnya siswa diminta untuk membuat grafik gitu. Itu tuh kesulitan mereka, hampir banyak yang kosong nggak dijawab. Padahal datanya sudah ada, hanya untuk dia bisa membuat menarik dari data itu, gimana caranya menempatkan mana sebagai misalkan sumbu X atau sumbu Y gitu ya,
seperti itu. Atau cuma diminta untuk menyimpulkan garis saja ya, kemana itu berbanding lurus, berbanding terbalik gitu, itu juga ada kesulitan. Padahal asesmen PISA itu di situ gitu. Dari mulai harus menjelaskan fenomena ilmiah, mengevaluasi dan mendesain pendidikan ilmiah, menafsirkan data dan bukti, dan ini diberikan kepada kelas 3, kelas 9, kelas 9 SMP. Ketika di dalam kelasnya tidak pernah dilatihkan bagaimana dia menggunakan data-data, tapi hanya dijajali oleh teori, maka ketika diberikan asesmen yang meminta siswa kita untuk bisa menjelaskan fenomena atau menginferensi, menafsirkan data, mereka kesulitan gitu. Seperti itu. Tahun 2021 saya juga diminta untuk menyusun soal sekarang PISA ya, yang dipakai mempersiapkan tahun 2022 untuk untuk survei ya, untuk menghadapi PISA, Bapak Ibu ya. Saya pada saat menulis itu kan berdasarkan ini ya, berdasarkan indikator. Jadi agar bisa dilatihkan kepada siswa soal-soal tersebut yang setara dengan PISA gitu. Setara PISA itu soal PISA-nya kan nggak boleh diberikan sebelum pada saatnya, tapi kita membuat soal yang kira-kira soal yang seperti ini disetarakan dengan PISA. Memang kalau siswa hanya dia tidak pernah dibuat untuk melihat grafik, gambar, tabel gitu ya, sampai kapanpun dia tidak akan pernah bisa untuk menjawab soal-soal itu. Karena di situ logika berpikirnya harus berjalan, punya pengetahuannya dasarnya, kemudian dia bisa tidak mengaplikasikannya dalam soal itu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Konteks soal sainsnya kan konteksnya kadang sangat tadi bisa personal, isu-isu personal, isu lokal ataupun isu nasional ataupun isu global. Jadi saya berpikir kemudian ya wajar kalau siswa kita tidak bisa menjawab selama dari mulai perencanaan pembelajaran, proses pembelajarannya, bukan dengan mematikan soalnya, karena mematikan soal tidak akan pernah selesai. Karena soal itu bisa berubah bentuknya. Tapi yang jelas adalah pada saat prosesnya bagaimana caranya agar siswa kita bisa menjelaskan ketika ada fenomena dia bisa nggak menjelaskannya. Seperti itu gitu ya. Maka diberikanlah kepada siswa kita fenomena itu, permasalahan itu. Biarkan siswa kita berusaha untuk dari mulai kemampuan awal mengamatinya, membuat dari proses mengamati kemudian dia membuat pertanyaan dari apa yang diamatinya. Kemudian dari pertanyaan itu dia mencoba mencari jawaban, walaupun jawabannya ada sementara sebagai hipotesis. Kemudian membuat prediksi-prediksi tentang permasalahan itu. Sampai kemudian dia mencari jawabannya baik dalam bentuk eksperimen, eksplorasi, kemudian dan seterusnya. Dan dari situ dia mendapatkan data, dari data dia coba untuk menafsirkan datanya seperti apa, dan dia diajak untuk bisa menarik kesimpulan. Jadi pembelajarannya yang seperti itu gitu. Jadi kalau pembelajarannya hanya misalkan kalau pembelajaran biologi ya, misalkan kalau saya contoh di biologi, belajar tentang sistem organ. Pertanyaannya di LK cuma disuruh menunjukkan mana yang disebut mana jantung, misalkan sistem pencernaannya, mana mulut, mana kelenjar ludah, seperti itu tidak sampai kepada kemampuan siswa untuk bisa menjelaskan fenomena itu, mengevaluasi, mendesain, walaupun dilengkapi dengan ilustrasi. Karena siswa hanya diminta untuk mengidentifikasi, udah itu selesai gitu. Nah itu contohnya Bapak Ibu ya. Jadi memang jadi satu masalah yang kompleks. Kenapa kita itu tidak pernah beranjak dan ranking atau peringkat PISA-nya? Ya tadi ya selalu di bawah, tadi 4 ke bawah, 5 ke bawah gitu ya, seperti itu. Dari peringkat 38 dari 41. Peringkat 38 dari 40. Peringkat 50 dari 56. Jadi selalu terbawah gitu ya. Kemarin 70 dari 78. Jadi tidak pernah beranjak dari peringkat-peringkat yang paling bawah seperti itu ya. Bapak Ibu, tapi itu menjadi PR kita bersama gitu. Jadi 3 aspek dalam literasi dalam PISA itu seperti ini. Konteksnya personal, jadi kemudian lokal, nasional, global. Jadi meminta individu untuk memperlihatkan pengetahuannya adalah konten, proses, dan epistemik. Proses di situ maksudnya prosedural, bagaimana individu melakukan ini sampai nanti akhirnya mereka mendapatkan kompetensi tadi dari mulai menjelaskan fenomena secara ilmiah, mengevaluasi dan mendesain, dan menginterpretasi data dan bukti secara ilmiah gitu. Itu seperti itu ya. Nah,
Jadi soal tes PISA itu seperti itu isinya. Jadi memuat dari isu, ada konteksnya, ada kompetensinya, ada pengetahuannya. Di Bapak Ibu nanti di proyeknya, jika Bapak Ibu ingin membelajarkan pembelajaran yang berorientasi literasi sains atau ingin berusaha untuk meningkatkan kemampuan literasi sainsnya, pastikan indikator-indikator dari literasi sains itu apa saja, jadi kompetensi yang ada di dalam literasi sains itu kemampuan menjelaskan fenomena ilmiah, kemampuan mengevaluasi dan merancang penelitian, kemampuan menafsirkan data dan bukti itu bisa itu tercover tidak di dalam pembelajaran seperti itu. Siswa dilatihkan tidak sih menggunakan model ABCD, tahapan yang mana siswa itu dilatihkan untuk bisa mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah. Di tahap yang mana siswa itu diajarkan, dilatihkan kemampuan menafsirkan data dan bukti ilmiah, seperti itu. Jadi demikian Bapak Ibu ya, ini adalah tentang PISA gitu, seperti itu. Nah kemudian the Graeber model for scientific literasi itu ini disampaikan, ini satu model dalam literasi sains ya. What can people do? What do people know? What do people value? Jadi kalau misalkan what do people know, apa sih yang diketahui oleh orang-orang gitu ya? Ini dimasukkan ke dalam subjek kompetensi dan epistemologi kompetensi. Kemudian what do people value? Apa yang nilai what do people apa nilai yang nilai gitu ya, yang dinilai, apa yang diketahui, apa yang merupakan nilai dari yang diketahui oleh orang-orang, ethical kompetensi. Kemudian what can people do, apa yang bisa dilakukan itu learning kompetensi, social kompetensi, proses kompetensi, komunikatif dan kompetensi. Dan di sini di tengahnya ada scientific literasi. Jadi menyangkut apa yang diketahui, apa yang menjadi nilai, dan apa yang bisa dilakukan. Itu menurut Graeber model ya. Kemudian literasi sains sendiri ada beberapa visi di sini. Jadi visi yang pertama itu adalah berfokus pada pembelajaran konten sains, dan saya tidak tahu Indonesia sudah ada pada visi yang mana ya untuk mendapatkan literasi sains siswanya lebih baik gitu. Jadi visi yang pertama itu berfokus pada pembelajaran konten sains dan keterampilan proses untuk diaplikasikan di kemudian hari. Yang visi yang kedua, fokusnya adalah pada pemahaman tentang manfaat pengetahuan sains bagi kehidupan dan masyarakat dengan mengawali belajar sains dengan konteks yang bermakna. Dan visi yang ketiga, jadi bentuk visi yang kedua tapi versi lebih maju dengan meningkatkan pada keterlibatan secara ilmiah atau scientific engagement. Jadi Bapak Ibu, nampaknya kalau di kita itu, saya tidak tahu apakah baru sampai kepada visi yang pertama, jadi hanya fokus pada bagaimana belajar sains dan keterampilan proses sains untuk kelak diaplikasikan, ataukah sudah pada visi yang kedua, atau mungkin tidak merata. Jadi fokusnya adalah bahwa pengetahuan sains itu ada manfaatnya bagi kehidupan, seperti itu. Jadi ketika belajar sains itu dibawa dengan konteks yang lebih bermakna, atau memang sudah lebih maju lagi, ini sudah terlibat secara ilmiah gitu ya, seperti penekanannya tentang untuk visi scientific versi gitu, seperti itu. Tadi tampaknya kalau kita lihat belum sampai ke visi yang ketiga gitu ya, tapi kalau lihat dari hasil literasi sains yang dihasilkan oleh siswa-siswa kita. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya, Vision of Scientific Literacy berdasarkan Sojotron, Elks, dan digambarkan dengan humanistic approach, pendekatan secara humanistik gitu ya. Itu ada visi yang pertama, Science Learning for Later Application. Jadi belajar sains untuk kelak diaplikasikan. Ya pokoknya belajar aja sainsnya. Jadi aplikasinya engke gitu. Seperti itu ya. Atau nanti mungkin suatu saat nanti bisa diaplikasikan, maybe, just maybe. Yang kedua itu adalah meaningful science education for all. Ini yang visi yang kedua itu sudah dikaitkan dengan proses pembelajaran bermakna. Jadi dikaitkan dengan konteks pembelajaran yang bermakna. Jadi bukan belajar sains untuk nanti kelak bisa diterapkan, tapi bagaimana konteks sains di dunia nyata itu gitu ya, sudah bisa sains itu sudah meaningful, sudah bermakna bagi kehidupan saya. Dan yang ketiga itu adalah Science Education for Transformation. Jadi visi di mana sudah di situ pendidikan saya itu untuk mengarah kepada transformasi atau pada perubahan gitu, seperti itu ya. Scientific, technical, kontekstualisasi, dan critical. Jadi kalau yang sudah visi ketiga ini sudah luar biasa. Gitu, seperti itu ya.
ini techno-science promotion, technical instrument training, knowledge about science, scientific sequencing, subjectification, dan cooperative building. Building, bukan building ya. Jadi Bapak Ibu silahkan amati atau renungkan kita sebenarnya sudah ada di mana. Apakah sudah baru sampai kepada visi ke-1? Jadi bahwa kita mengajarkan sains kepada siswa kita itu untuk ya pokoknya untuk nantilah sana belajar dulu gitu. Ataukah sudah dikaitkan dengan konteks pembelajaran yang bermakna kontekstual gitu ya, seperti itu bahwa saat itu ada permasalahan sudah digunakan sains sebagai pemecah masalahnya, atau malah jauh lebih tinggi jadi sains untuk perubahan gitu ya, seperti itu. Nah, di sini dimensi literasi sains itu menurut tahun 2011 itu ada 1, 2, 5 dimensi. Yang pertama adalah tentang content knowledge, yang kedua habit of mind, kemudian yang ketiga karakter and value, yang keempat science and ASSF and D4, metacognition and direction. Kita lihat satu-satu. Yang dimensi yang pertama tentang content knowledge itu yaitu pemahaman materi sains yang pokok, yang terintegrasi dan berbasis konteks. Ingat ya, selalu berbasis konteks agar dirasakan di dalam kehidupan sehari oleh mereka gitu ya. Untuk membantu siswa berpikir dengan disiplin ilmunya dalam rangka memecahkan masalah, terutama yang sifatnya socio-scientific SSI gitu ya. Elemen kunci abad 21 ada ide-ide besar yang menjelaskan sebuah fenomena. Gitu. Jadi ini yang content knowledge dimensi yang pertama adalah pengetahuan tentang kontennya. Kemudian yang berikutnya adalah kebiasaan berpikir, habit of mind. Jadi kompetensi untuk memecahkan permasalahan baik yang sifatnya pribadi, lokal maupun global. Artinya pribadi sih individual gitu ya. Kemudian yang kompleks secara kolaboratif dengan mengkajinya secara kritis sampai bisa menerapkan idenya, kemudian bisa berargumentasi dengan bukti dan alasan yang cukup, dan didukung dengan bukan klaim. Jadi salah satu indikator keterampilan berorganisasi itu adalah ada istilah klaim. Ada klaim, ada data, ada warang, ada backing gitu. Tapi ya kalau ngomong keterampilan berargumentasi, indikator-indikator, silakan Bapak Ibu kalau nanti mau disertasinya tentang keterampilan berargumentasi, bagian dari critical thinking gitu ya. Kemudian elemen kunci abad 21-nya adalah keterampilan berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir sistematik, penggunaan bukti, pendukung klaim, keterampilan berargumen, dan manajemen informasi. Gitu ya, elemen kunci abad 21-nya. Kemudian yang berikutnya adalah karakter dan nilai. Jadi ini adalah sistem kepercayaan dan preferensi untuk bertindak, bertanggung jawab, menghormati kehidupan manusia dan kasih sayang bagi manusia yang lainnya di seluruh dunia. Bahwa kita hidup tidak sendirian gitu, seperti itu. Tapi dalam satu bagian dari dunia yang besar seperti itu, dalam satu sistem, satu dengan yang lain yang terhubung. Jadi dengan sistem kepercayaan ini atau belief ya berfungsi mendorong individu untuk bertindak secara bertanggung jawab sebagai warga masyarakat di abad 21 seperti itu, karena kita kan juga mengajarkan kepada siswa kita banyak nilai-nilai gitu ya Bapak Ibu, apalagi kalau di kurikulum Merdeka itu, kalau di Kemendikbud ada yang disebut dengan P3, kalau di Kemenak ada profil Pancasila dan profil pelajar rumah tangga alamin PPRA. Seperti Bapak Ibu ya, elemen kuncinya adalah pandangan dasar ekologis dan seterusnya. Kemudian yang dimensi yang lain adalah science and D4. Jadi sains sebagai usaha manusia untuk mengenai ilmu pengetahuan itu adalah usaha manusia. Sifatnya tentatif. Jadi yang namanya ilmu karakternya bukan kebenarannya, bukan kebenaran yang mutlak, tapi kebenaran yang tentatif ya. Hari ini bisa dianggap sebagai benar, besok lusa ada temuan yang baru yang kemudian ternyata ada kebenaran yang lain yang muncul di situ gitu ya. Tetapi ciri-ciri sains jelas dia harus ada buktinya, kemudian harus dapat diuji. Dari hasil kreativitas ada kolaboratif interdisipliner gitu, seperti itu ya. Karakter kunci abad 21-nya ada ilmiah, sains dan masyarakat sains. Dan ternyata metakognisi dan self direction.
Pemahaman saintifik tentang kognisi. Jadi meta itu kan di apa itu ya, di balik, beyond, di atas kognisinya. Jadi yang mampu mengatur, meregulasi dirinya sendiri, memandang pengetahuan yang dimilikinya tentang pengetahuan, pemahaman tentang pengetahuan itu sendiri. Tentang itu kemampuan seseorang untuk merefleksikan level pengetahuan seseorang, untuk mengetahui seseorang sudah mengerti atau membutuhkan informasi. Jadi salah satu di kurikulum 2013 itu untuk tingkat SMA itu sampai kepada jadi pengetahuannya nggak cuma pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, tapi juga sampai pengetahuan metakognisi ya. Seperti yang di the dimension of learning yang disampaikan oleh Anderson dan Krathwohl ya, ketika merevisi taksonomi belum. Jadi ada dimensi pengetahuannya. Bukan yang dimensi kognitifnya, tapi juga ada dimensi pengetahuan yang tadi saya sebutkan. Salah satunya adalah pengetahuan metakognisi yang pada jenjang SMA itu sudah harus tercapai gitu, seperti itu ya. Jadi siswa juga harus dilatihkan kemampuan atau keterampilan atau apa ya cocoknya metakognisi, kemampuan metakognisi. Ya, seperti ini Bapak Ibu ya, increasing sophistication, jadi meningkatkan sofistikasi. Sofistikasi itu sesuatu yang canggih gitu kan, sesuatu yang luar biasa. Ada personal context, social context, dan global context. Di situ ada pengetahuan content knowledge, habit of mind, science, human endeavor, karakter and value, dan metakognisi dan subject. Jadi tujuannya ke situ, semakin melebar dimensinya ya. Dan ini level literasi sains berdasarkan Bybee tahun 97. Ada nominal, functional, struktural, konseptual, prosedural, dan ada level multidimension. Seorang yang baru level nominal adalah ketika makin ke atas levelnya makin tinggi, Bapak Ibu ya. Nominal itu adalah dia bisa mengenai sains, istilah-istilah sains, tetapi tidak punya pemahaman yang jelas tentang apa maknanya. Jadi dia tahu istilah-istilah itu tapi tidak clear di dalam pikirannya makna dari istilah-istilah tersebut. Itu baru sampai level nominal. Kalau functional itu dia bisa menggunakan sains dan teknologi. Jadi vocabulary sains dan teknologi, tetapi biasanya di luar konteks. Seperti itu, di luar konteks yang sesungguhnya. Dan yang struktural, konsep, dan prosedural itu adalah pemahaman yang terlihat nyata, didemonstrasikan, dan hubungan antara konsep dan proses dengan penuh pemaknaan yang jelas. Jadi dia sudah bisa menunjukkan bahwa dia mengerti, mendemonstrasikan bahwa dia itu sudah paham. Dia paham dan sudah bisa menghubungkan antara konsep dengan penggunaan prosesnya, seperti itu. Dan yang terakhir yang multidimensional adalah dia tidak hanya sekedar paham. Kalau tadi yang struktural itu dia demonstrate understanding, tapi dia juga mengembangkan perspektif tentang sains dan teknologi, termasuk tentang nature of science atau hakikat sains, prinsip sains dan teknologi di dalam kehidupan personal life, kehidupannya sendiri, dan dalam kehidupan bermasyarakat. Ini memang sudah level yang tinggi, artinya dia sudah bukan sekedar understanding, tapi dia juga sudah membangun perspektif sainsnya, termasuk juga sudah tahu hakikat sains, fungsi sains dan teknologi yang kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Ini memang levelnya level yang paling tinggi yang multidimensional Bapak Ibu ya. Silahkan nanti kita lihat sebenarnya kalau siswa kita itu adanya di level mana. Apakah yang sudah tahu istilah tapi sebenarnya tidak ngerti itu istilah itu apa maksudnya, atau dia sudah bisa menggunakan term atau vocabulary dari scientific dan teknologi tetapi di luar konteks, atau sudah terpilih ya. Nah, fungsi ketika kita belajar desain itu adalah membantu kita untuk membentuk pola pikir, pola perilaku, membangun karakter manusia untuk lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap dirinya, masyarakatnya, dan alam semesta, serta lebih memahami permasalahan yang dihadapi di masa modern yang tergantung pada teknologi. Jadi dengan kita berliterasi sains, itu harapannya bisa membentuk pola pikir, pola perilaku, membangun karakter manusia sehingga lebih peduli, empati gitu ya, dan seterusnya. Atau tujuannya ke scientific attitude ya, sikap ilmiah. Jadi kenapa harus dibangun budaya literasi sains itu adalah karena kita berharap masyarakat kita terbiasa berpikir rasional. Jadi tadi kan
di meng, eh, apa namanya diajak untuk mencari pembuktian gitu ya, eh, secara rasional logis, mengambil keputusan secara objektif yang didasarkan kepada fakta dan data. Jadi tidak sebentar-sebentar mengambil keputusan atau mengambil kesimpulan tanpa didasarkan pada. Jadi mereka tidak akan mereka akan sangat kritis untuk melihat berita, fakta atau hal yang lainnya, apalagi yang sifatnya hoax gitu. Sampai mengambil keputusan juga bukan berdasarkan apa yang tidak ada dasarnya, tapi berdasarkan fakta dan data. Berbicara dan bekerja berdasarkan ilmu pengetahuan, menyenangi hal baru dan menikmati tantangan dan perubahan, melahirkan gagasan-gagasan baru secara produktif. Itu tujuannya ya, untuk kenapa kita berharap bahwa semua siswa kita itu memiliki literasi atau nggak cuma siswa sebenarnya, tapi literasi itu dimiliki oleh seluruh masyarakat. Itu ya Bapak Ibu untuk yang terkait dengan literasi sains yang disampaikan oleh tadi sebagai pengantar Bapak Ibu ya. Satu lagi ada yang Bapak ya. Ada yang ditanyakan dulu Bapak Ibu silakan. Jika ada yang mau nggak usah ditanya, nanti ada yang komentar enggak terkait yang sudah saya sampaikan. Izin bertanya. Boleh enggak? Ini. Silakan Pak sebentar. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ivan Saban Fauzi. Ini terkait PISA, Bu. Tadi kan diterangkan di awal-awal PISA itu, sebentar saya cari dulu. Capaian PISA itu kan merupakan upaya politik ya untuk menyadarkan dan seterusnya. Nah, digunakan sebagai pijakan negara maju untuk proses perbaikan. Nah, itu teh dari OECD-nya setelah dilakukan PISA, asesmen itu ada perlakuan lagi nggak terhadap khususnya negara-negara yang rankingnya di bawah gitu seperti itu, atau hanya cuman untuk perankingan aja gitu seperti itu, dan perlakuan selanjutnya diserahkan ke negara-negara tersebut gitu. Ya, baik, terima kasih Pak pertanyaannya. Iya Pak, yang setahu saya ya, apakah kemudian ketika hasilnya seperti ini, apakah ada treatment juga yang dilakukan oleh dari OECD negara yang notabene di bawah gitu ya, agar kemudian sesuai dengan standar, ataukah hanya sesudah dapat datanya, data itu disampaikan kepada setiap negaranya, kemudian ini hasilnya silahkan bagaimana treatmentnya. Tampaknya yang nomor 2 Bapak ya. Jadi atau nanti saya lihat dulu. Setahu saya sesudah data itu rilis, itu apakah ada upaya dari OECD untuk memperbaiki gitu ya kualitas pendidikan, atau sejauh mana kemudian hasil rilis itu yang nantinya untuk proses perbaikan gitu. Seperti itu. Tampaknya sih sampai saat ini lebih cenderung kepada tadi seperti yang Bapak sampaikan, di negara ini loh, negara Anda itu hasilnya seperti ini. Berarti masih di bawah rata-rata di dunia. Silahkan dilakukan treatment untuk memperbaiki kualitas, karena mau tidak mau dengan nilai seperti ini itu mencerminkan kualitas pendidikan. Bisa jadi gambaran real ataupun hanya sebagian gitu ya. Karena memang surveinya yang dilakukan oleh PISA itu tadi dia dari Sabang sampai Merauke, sementara kita ya Indonesia sendiri, Bapak Ibu sendiri tahu dan bisa melihat itu tidak merata dari banyak hal. Untuk daerah seperti 3T saja tidak mungkin dibandingkan dengan Jakarta. Jadi kalau kemudian surveinya mungkin untuk sekolah-sekolah yang hanya ada di Jakarta, atau sekolahnya dipilih yang sekolah-sekolah
sekolah-sekolah yang sudah maju, mungkin nilainya tidak segitu. Tapi kan ini masalahnya real, bahwa di Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, yang diambil semua di setiap daerah sekolahnya untuk disurvei. Saya lupa berapa puluh atau berapa ratus sekolah yang disurvei ya untuk yang bisa ini. Ternyata rata-rata nasionalnya seperti itu. Artinya bisa kita tarik kesimpulan bahwa permasalahannya ada satu masalah di dalam pendidikan, mau sains mau membaca ataupun yang lain. Dan itu eh, akhirnya dia tadi OECD-nya sendiri tidak kemudian ya mungkin bukan kepada mengatur bahwa harus begini, karena saya pikir itu di luar apa ya, di luar wewenangnya, atau paling nggak memberikan rekomendasi, rekomendasi kepada eh, kita gitu ya, seperti itu, bahwa ini ada permasalahan terkait dengan kemampuan siswa Indonesia yang masih di bawah rata-rata PISA. Tapi kalau dalam bentuk intervensi atau kontribusi yang kalau intervensi ini kayaknya kurikulumnya deh yang salah. Kita sendiri masih mengidentifikasi sebenarnya eh, permasalahan itu ada di mana. Kenapa nilai PISA ini selalu rendah gitu, dan kenapa dari tahun ke tahun itu, apakah ada upaya ya, kalaupun ngapain gitu ya kita mengandalkan orang lain gitu ya, maksudnya OECD untuk memperbaikinya, ya kita sendiri apakah sudah cukup upaya untuk menjadikan nilai rata palingnya nggak usah ke peringkat deh, ke rata-rata internasional yang P500 itu gitu, tercapai apa tidak ya. Kalau ngitung peringkat mungkin masih jauh gitu ya, tapi paling nggak sampai kepada rata-rata internasional yang P500 saja ya. Untuk 400 aja kan kita tadi tampaknya juga kesulitan untuk sampai tidak siswa kita ke rata-rata 500 gitu. Jadi ini masih bukan mengidentifikasi, mungkin tahu permasalahannya, tapi memulainya dari mana, karena permasalahan di pendidikan di kita kan sebenarnya kompleks, gitu Bapak Ibu ya, kompleks dalam arti tadi ketidakmerataan banyak hal ya, untuk di daerah dengan di desa perkotaan, pemerataan sarana-prasarana, walaupun kurikulumnya sudah disamakan, tapi memang berbeda seperti yang saya sampaikan tadi. Untuk hasil misalkan ya KSM saja, ini saya contohnya yang lain ya, itu juga sama sistem assessment untuk memetakan sebenarnya kan. Jadi dari data ini kita bisa petakan seperti apa sebenarnya sesungguhnya kejadian yang terjadi di sekolah-sekolah kita, atau pengetahuan siswa gitu ya, atau kompetensi yang dimiliki oleh siswa. Itu biasanya dari daerah-daerah, dari tahun ini kan kemarin 34 provinsi, setiap provinsi ada perwakilan. Ya memang untuk daerah-daerah yang tadi saya sampaikan ya, itu tidak sampai untuk yang, bahkan untuk memahami soal maksudnya saja itu belum tentu bisa. Untuk menggunakan alat misalkan ya kan ada praktikumnya. Misalkan respirometer ya, mereka sama sekali mungkin belum pernah coba gitu untuk melihat bagaimana sistem respirasi pada hewan. Cara menggunakannya sendiri tidak tahu gitu, seperti itu, harusnya terbuka malah dia ditutup dengan pasir dan seterusnya, kok sesaat amat untuk wilayah-wilayah yang tadi saya sampaikan. Jadi memang kompleks pada akhirnya, ketidakmerataan banyak hal ya, untuk wilayah di daerah-daerah tertentu dengan di daerah perkotaan bisa jadi salah satu faktornya. Dulu juga faktor-faktor yang lainnya gitu ya, yang memang harus kita temukan sehingga ada cara yang baik untuk bisa meningkatkan skor paling tidak ya. Walaupun pelatihan soal itu bukan solusi, karena memang bukan di situ permasalahan utamanya, tapi kepada proses pembelajarannya. Proses pembelajarannya tadi berorientasi desain enggak, karena kan desain itu mengarahkan kemampuan banyak hal gitu ya, bukan untuk menguasai konsepnya. Karena mereka kontennya pun sangat konten yang kalau kita lihat soal-soal PISA ya, kontennya itu dia berbasis konten yang sifatnya tadi ada beberapa ya, isu-isu yang selalu diulang ya, di isu globalnya itu tentang kesehatan gitu ya, tentang lingkungan, dan isu-isu yang lain. Nanti saya perlihatkan beberapa isu seperti itu Pak. Jadi kalau langsung campur tangan dari OECD ketika melihat hasilnya untuk negara-negara yang masih segitu-segitu saja, itu tampaknya bukan nilainya ya, Bapak intervensi. Ini kayaknya kurikulum yang salah, harusnya begini gitu. Paling memberikan tadi dari data ini rekomendasi dan seterusnya. Pada akhirnya tetap yang paling peran utama untuk bisa melakukan perbaikan itu ya tetap negaranya, Indonesia. Itu barangkali Pak, seperti itu. Ya Bu, terima kasih Bu.
Ada lagi Bapak Ibu yang mau dikomentari? Silakan Bapak Ibu. Nanti materinya saya share Bapak Ibu ya. Masih ada enggak? Sebentar. Hmm. Menurut Bapak Ibu ya, kalau bisa coba tanya ke Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu amati, Bapak Ibu kan praktisi di lapangannya, kira-kira yang menyebabkan Indonesia itu siswa-siswanya eh, tidak bisa mencapai kepada rata-rata internasional itu apa Pak, Bu? Apa faktor yang mempengaruhinya, Bapak Ibu? Kompetensi gurunya mungkin Bu. Kompetensi gurunya. Kenapa kompetensi gurunya, Bu? Ya mungkin maaf Bu, Oken sedang di perjalanan. Apa Ya Bapak mungkin Bu, silakan. eh, gurunya juga masih rendah gitu literasinya. Hmm, Seperti itu. gurunya. Oke. Yang lain sudah Bu? Iya Bu. Oke. Terima kasih Bu Yani. Silakan masih ada lagi yang lain Bapak Ibu. Kalau menurut Bu Yani tadi, katanya Bu Yani betul ya? Bulusi Bu. Oh, Bulusi. Bu Lucy, mohon maaf, Bu kurator saya salah baca di mana. Bu Lucy kompetensi gurunya, jadi gurunya sendiri belum berliterasi, gitu kata Bu Lucy. Iya. Silakan ada yang setuju atau tidak atau mau menambahkan. Kira-kira mengapa kan ini menjadi satu yang harus kita refleksi Bapak Ibu ya. Ada apa gitu sampai pada sudah sekian kali mengikuti itu ternyata tidak cukup dengan berganti banyak kurikulum pun saya tidak mengubah gitu seperti itu. Jadi silakan kira-kira ada hal yang menurut Bapak Ibu permasalahannya apa gitu? Kok bisa seperti itu? Ya, izin menambahkan Bu. Silakan Bu Yani. Oh ini baru Bu Yani. Silakan Bu Yani. Tadi mungkin melengkapi dari rekan-rekan yang sebelumnya, selain kapasitas guru juga dari segi regulasi yang ada mungkin ya, karena terkait kebijakan pendidikan betul tadi Ibu bilang kompleksitasnya sangat tinggi. Ketika guru dijadikan ujung tombak itu senantiasa yang tertuduh pertama dan utama dalam kelemahan pendidikan, dan itu ada di Sedih nggak sih posisi. Bu? Sedih nggak Bu? Kenapa Bu? Sedih nggak Bu? Sedih pisan atuh Bu, toh-tohan ngawurukan murang kali hasilna awon keukeuh kasalahkeun. Ya, artinya regulasi pendidikannya pun misalnya kayak tadi dengan programnya bisa betul apa yang ditanyakan Pak Ipan. Apa respon balik setelah adanya penilaian ini? Adakah misalnya apa ya program yang berkesinambungan untuk upaya peningkatan, dan juga ketika misalnya ini kalau saya rasa alam ya di tempat rekan-rekan yang lain pasca COVID ini, apalagi untuk Cianjur pasca gempa ini daya minat belajar itu sangat turun. Untuk pemulihan dari pasca COVID saja, adaptasi dari masa pembelajaran online menuju offline itu masih sulit. Bahkan orang lebih tertarik untuk dunia kerja. Makanya angka putus sekolahnya tinggi. Terlebih ketika sekarang adanya gempa, banyak sekolah yang sudah banyak sekolah yang harus dialihkan, dan masih banyak juga sekolah yang harus tinggal di tenda, semakin menambah keengganan para siswa untuk masuk ke sekolah. Sehingga kalau saya lihat regulasi ada, jadi betul tadi kapasitas guru juga punya peran, belum lagi juga tadi mau tidak mau faktor ekonomi keluarga juga berpengaruh ya. Kalau untuk di lembur mah jangankan untuk sekolah, kalau misalnya urusan tidak terpenuhi, bagaimana mau bisa berpikir dengan sehat, jernih dan tinggi, maka prioritas utama mereka perut gitu. Nah ini kan menjadi sesuatu hal yang kompleksitas. Urusan perut
campur tangan guru juga terbatas, nggak mungkin selamanya harus direspon oleh guru ya. Belum lagi sapras pendidikan, sehingga memang kompleksitas ini muaranya kalau saya lebih menekankan kepada regulasi. Kalau regulasi punya keseriusan dan kesungguhan untuk meningkatkan pendidikan ini, terutama dengan kekhususan kita belajar IPA dalam hal literasi, sejauh mana peran serta pendampingan, pengawasan, serta penerapan dari kebijakan yang diambil itu benar-benar terlaksana sesuai dengan semestinya. Itu mungkin Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yani. Luar biasa ya. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu nih, 15 menit lagi, masih ada yang mau ditambahkan? Ya Bu, mau menambahkan sedikit. Boleh ya, silakan Bu, silakan. Tadi regulasi tadi, kalau tidak salah, pemerintah juga sekarang concern gitu ya untuk meningkatkan literasi ini. Salah satunya adalah dengan adanya program kampus mengajar, di mana program ini mahasiswa itu turun ke sekolah yang memang terindikasi literasinya sangat rendah di bawah gitu, dan saya kira ini salah satu program yang bagus gitu dari pemerintah juga untuk meningkatkan literasi di Indonesia gitu, di sekolah terutama gitu, seperti itu. Jadi memang sudah ada gitu upaya dari pemerintah kita gitu untuk mengatasi rendahnya literasi ini gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Silakan, masih ada Bapak Ibu? Mencoba berpendapat Ibu. Boleh, silakan, mangga. Bu Rika, silakan Bu Rika. Ya. Sesuai yang tadi sampaikan Bu Yani, kan betul ya, sangat kompleks gitu. Kalau saya sebenarnya bukan orang pendidikan Bu, tapi memang sudah cukup lama di sekolah gitu. Jadi memang melihat anak-anak di sekolah itu sebenarnya kalau dari sisi kurikulum saya baca itu kan kebanyakan memang ke konten ya Bu ya, bagaimana anak paham tentang materi, bagaimana anak memahami satu konsep gitu. Padahal ya yang saya cari itu sebenarnya di mana ya letak di kurikulum atau di sistem pendidikan kita yang memang membangun gitu Bu, membangun, kalau dalam P5 itu membangun jiwa dan raga gitu. Karena kalau dilihat dari keinginan atau motivasi untuk membaca, ya membacalah terutama, itu kan sebenarnya tidak harus disuruh ya Bu ya, tapi memang bagaimana terbangun dari dirinya sendiri gitu. Ada motivasi dari dirinya sendiri untuk memahami, untuk mengerti suatu konsep. Dan itu kalau dikembalikan lagi ke konsep kita sebagai Muslim, kan ayat pertama juga sudah justru menyuruh untuk membaca ya. Membaca di sini bisa jadi memang membaca buku, membaca keadaan, membaca kondisi dan sebagainya gitu. Tetapi karena tidak ada pemahaman tentang bahwa kita tuh butuh membaca gitu, bahwa kita tuh butuh memahami sesuatu gitu di anak. Jadi anak itu membaca hanya ketika gurunya menyuruh atau memang membaca ketika memang mau ulangan saja gitu. Sehingga pemahamannya pun ya masuk keluar lagi gitu. Jadi jangankan untuk dipahami, jangankan untuk diterapkan, untuk memahami konsepnya saja, kadang mereka tidak sampai gitu ya, karena memang sifatnya tuh hanya menghafal dan tidak, jadi bukan sebuah kebiasaan membaca juga. Kalau dikembalikan ke gurunya, mungkin sama ya, guru juga secara literasi memang kurang, entah karena memang guru juga sama hasil produk pendidikan sebelumnya yang memang tidak menekankan pada kebutuhan akan membaca, akan sesuatu yang harus kita pahami gitu, atau memang waktu yang terbatas gitu Bu. Maksudnya kita kan nggak hanya di kelas Bu ya. Kalau misalnya kita bekerja dari pagi sampai siang atau misalnya jam 1, jam 2, tapi kan di luar itu kita juga mempersiapkan. Nah, jadi mempersiapkan itu kan lama gitu, mungkin dari siang bisa sampai sore, bisa sampai malam gitu. Sehingga untuk membaca, untuk sesuatu, untuk pendalaman yang memang sifatnya literasi gitu ya, kurang gitu.
dia mungkin ya ini memang kalau bukan kesalahan sih, maksudnya yang diperbaiki memang harus sistemnya gitu, sistem dari atas sampai ke bawah. Kemudian memang harus ada memberikan kesadaran gitu ya terhadap siswa, ya terhadap guru juga gitu, bahwa kita ini muslim yang memang kebutuhan membaca itu bukan hanya ketika disuruh atau memang bukan kewajiban, tapi memang kebutuhan kita karena dalam Al-Qur'an juga sudah dijelaskan gitu, dan hasil dari membacanya Rasulullah itu kan bisa mengubah Mekah yang tadinya jahiliyah gitu menjadi yang modern, menjadi sesuatu yang memang ditakuti, bahkan di Persia, di Romawi, kedua imperium itu tuh jadi takluk gitu Bu, berawal dari pembacaannya Rasulullah terhadap keadaan. Mungkin itu Bu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Bapak Ibu, ini sudah terlihat ya Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah komentar, nanti sedikit nanti meluruskan apa yang tadi disampaikan. Tahun 2018 ini fokusnya memang bukan ke saya, ya, fokusnya ke reading, ke membaca. Yang tahun 2018, yang 2022 juga fokusnya bukan ke saya. Jadi yang kemudian hasil dieksplorasi pada PISA result tahun 2022 kan saya nggak 2022 kan belum ada ya hasil, jadi saya mengambilnya yang 2018, yang 2015 nanti saya cek lagi ya. Bapak Ibu saya bisa cek di webnya PISA ya. Jadi kemampuan ini coba ada beberapa pertanyaan tentang asesmen ini. Ya memang ditanyakan juga pada siswa saat surveinya. Seperti ini beberapa. Ini tentang pendapat dan kebiasaan mereka. Yang pertama ini. Ini hasil perbandingan skor membaca siswa Indonesia pada PISA 2018 dikaitkan dengan rasa senang membaca. Ini dari data PISA karena fokusnya kan reading ya. Jadi yang kemudian di survei juga yang ditanyakan kepada siswa terkait dengan readingnya atau membacanya. Di sini Bapak Ibu bisa melihat hasilnya ya. Hasil dari perbandingan skor membaca siswa Indonesia pada PISA 2020. Membaca adalah hobi favorit saya. Membaca hanya untuk meraih informasi yang diperoleh, membaca hal yang sia-sia, senang berbincang tentang buku, hanya membaca kalau diharuskan. Itu yang sangat tidak setuju, dan sangat setuju. Yang warna gelap itu yang sangat tidak setuju. Bapak Ibu lihat ya, saya hanya membaca kalau harus diharuskan, itu jumlahnya tidak jauh berbeda dengan yang sangat tidak setuju. Jadi hampir mirip-mirip nih yang sebelah terakhir ya. 348 itu skornya dengan yang 379, 348 yang sangat setuju membaca kalau diharuskan gitu. Senang berbincang dengan buku itu yang tidak setuju juga besar gitu. Ini yang membaca hal sia-sia, ini juga banget yang mengatakan membaca hal sia-sia skornya 324 gitu, seperti itu ya. Jadi artinya memang ini tergambar dari hasil survei. Kemudian untuk yang siswa Indonesia yang setuju atau sangat setuju mereka membaca karena tugasan guru mencapai skor membaca PISA jauh lebih rendah, antara 13 poin lebih rendah dibandingkan yang tidak setuju atau sangat tidak setuju. Jadi bisa ya tadi Bapak bisa lihat sendiri ya, ini hampir tidak jauh berbeda gitu poinnya. Kemudian presentasi Indonesia menjadi tentang beragam strategi membaca yang diminta oleh guru ketika pelajaran bahasa. Nanti 2015 kalau tidak salah fokusnya sains, tapi ini yang nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, gambar walaupun ini ada literasi yang reading, yang membaca, bukan literasi sains, tapi ini juga bisa kita lihat sebagai gambaran gitu, seperti itu. Yang beragam strategi, menulis teks terkait bacaan, merangkum bab, itu presentasi Bapak bisa melihat ya dari situ. Kemudian ini seberapa sering hal ini terjadi dalam pembelajaran, siswa tidak memperhatikan guru, itu jawabannya beberapa pelajaran, tidak pernah, hampir semua pelajaran, di semua pelajaran, bahkan bisa dikatakan di semua pelajaran. Ini hasil PISA ya dari 2018 yang fokusnya kebetulan yang reading, yang membaca. Kemudian suasana kelas ribut dan siswa tidak tertib, beberapa pelajaran, tapi ada yang tadi di semua pelajaran ada gitu, seperti itu. Siswa tidak langsung belajar juga sama ya. Jadi artinya selalu ada jawaban yang tampaknya skornya juga besar gitu ya untuk yang
versi kita harusnya nggak jawab itu siswa kita gitu. Tapi pada faktanya karena mereka itu memang jujur, dia mengatakan apa yang mereka rasakan, yang mereka tuliskan seperti itu ya. Kemudian ini yang terkait dengan yang disiplin jam kelas. Siswa tidak langsung belajar, tidak bisa belajar dengan baik, belum sampai belajar bisa belajar, suasana kelas ribut dan tidak tertib. Ini hasil Bapak Ibu ya. Kemudian praktik mengajar guru terhadap indeks rasa senang. Seperti itu. Ini ada yang berpengaruh langsung, ada yang berpengaruh bersama-sama. Ini skornya Bapak Ibu ya. Rasa senang mengajar, simulasi membaca, pemberian umpan, dukung guru, pembelajaran terarah, adaptasi pembelajaran. Ini indeks rasa senang siswa. Ini yang digambarkan ini poin-poinnya adalah indeks rasa senang. Gitu. Rasa senang praktik guru, simulasi membaca, dia berpengaruh. Baik ini pengaruhnya langsung 0,11 dan pengaruh yang ini yang bersama-sama. Jadi berpengaruh kepada hasil siswa. Rasa senang mengajar juga ini berpengaruh Bapak Ibu ya kalau boleh mengajar. Kemudian yang ada ya. Seperti itu. 2022 juga fokusnya bukan sains, ya 2025 yang fokusnya sains. Jadi mungkin nanti pertanyaannya terkait dengan sains. Seperti Bapak Ibu ini sebagai tambahan. Begitu barangkali Bapak Ibu ya, karena memang saya katakan di awal ya tadi juga Bapak Ibu katakan ini yang kompleks, jadi penyelesaiannya juga harus komprehensif gitu. Seperti itu. Jadi tidak hanya satu sisi dibereskan, sisi yang lain enggak seperti itu, tapi dari mulai semuanya ya, regulasinya, ya kompetensi gurunya, ya sarana prasarananya, atau semua sistem yang mendukung atau komponen-komponen yang terlibat dalam proses pembelajaran, ya semuanya kita perbaiki seperti itu. Tidak menyalahkan tidak boleh menyalahkan satu sisi dari sisi yang lain. Kita merefleksikan diri saja gitu Bapak Ibu ya. Sudahkah kita mengajarkan siswa kita ketika ingin berliterasi sains dengan baik, siswa diberikan kesempatan untuk bisa menginterpretasi data, kemudian bisa mendesain rancangan, bisa menjelaskan fenomena ilmiah gitu. Itu yang paling penting. Sudahkah kita mengajarkan dengan cara seperti itu? Sudahkah kita juga membuat bukan mengasesmen juga dengan menggunakan indikator-indikator itu, sehingga kita bisa melihat sampai sejauh mana proses pembelajaran kita itu bisa meningkatkan kepada kemampuan siswa untuk berliterasi. Itu barangkali Bapak Ibu ya yang bisa sampaikan hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Minggu depan masih bicara literasi sains, yaitu tentang menerjemahkan atau membuat rancangan desain pembelajaran yang berbasis pada literasi. Nanti akan disampaikan oleh Julia gitu ya untuk yang minggu depan. Sudah sampai yang 2:10 ya Bapak Ibu ya, karena sekarang Bapak Ibu akan masuk ke mata kuliah yang lain. Nanti akan saya sharing materi Bapak Ibu ya, termasuk juga beberapa soal. Kalau Bapak Ibu belum punya soal PISA, kalau soal PISA memang tidak selalu rilis dari PISA. Yang rilis itu tahun 2015, yang 2012 itu sudah hanya sampel saja. Jadi setiap diserahkan PISA itu mereka tidak pernah merilis soal sampai full. Bapak Ibu ya, yang paling full sebenarnya di tahun 2015. Jika Bapak Ibu memang belum punya, nanti akan saya sharing. Tapi kalau sudah punya, Bapak Ibu sampaikan, Bu, ada tidak yang frameworknya untuk yang ada framework 2018, ada PISA 2018, ada yang 2015, yang 2022 sedang saya menunggu juga hasilnya sampai bulan September ini. Tapi 1 tahun, tapi ternyata lebih ya, dari Juni sampai Juli, Agustus, September udah 1 tahun 3 bulan belum rilis untuk yang PISA 2022. Seperti itu. Baik, saya mohon maaf untuk semua kekurangan yang saya sampaikan ketika memberikan sama-sama mendiskusikan ini Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi minggu depan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sami-sami. Terima kasih Ibu. Bapak Ibu izin saya ya. Sama-sama. Assalamualaikum.